Untuk membuat storytelling yang bagus, tidak hanya cukup dengan mengarangnya 1 atau 2 menit saja. Kamu juga membutuhkan pengalaman dan empati terhadap apa yang dibutuhkan oleh calon pendengar atau customer kamu. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk membuat storytelling yang bagus untuk marketing ya? Yang perlu kamu tanamkan adalah storytelling bukanlah sebuah sains, tapi sebuah seni. Jadi apa yang kamu butuhkan untuk membuat sebuah karya seni yang dapat menghasilkan keuntungan? Sebuah cerita yang baik selalu dimulai dengan seseorang protagonis dengan kehidupan sehari-harinya, termasuk masalah-masalah di sekelilingnya. Tempatkan konsumen kamu sebagai protagonis pada cerita yang kamu buat. Dan sampaikan kepada mereka masalah-masalah mereka bisa terselesaikan dengan produk yang kamu tawarkan. Setelah memperoleh protagonis, kamu bisa membuat alur bercerita dan membaginya menjadi beberapa bagian. Tentukan pesan apa yang ingin kamu sampaikan pada masing-masing bagian. Misalnya pengenalan produk pada awal cerita dan bagaimana produk tersebut mengatasi solusi pada akhir cerita. Namun, tidak perlu terlalu detail pada bagian-bagian yang tidak begitu penting, karena hal ini akan menjadi membosankan bagi pendengarmu. Sebagai contoh, kamu ingin menjual kecap manis yang dibuat dari kedelai yang diproses secara tradisional oleh petani lokal. Kamu tidak perlu menjelaskannya secara detail bagaimana kehidupan petani lokal saat sedang mengurusi ladang kedelainya, karena fokus utamanya pada end product yang dihasilkan, yaitu kedelai. Selanjutnya, kamu perlu memperkaya cerita dengan imajinasi. Misalnya, kamu menambahkan gambar pada video atau blog yang kamu tulis. Menambahkan imajinasi itu penting untuk menyamakan persepsi antara kamu dan pendengarmu. Faktanya, otak menerima informasi 60 kali lebih cepat ketika informasi tersebut berupa gambar. Kamu perlu menunjukkan sesuatu, tidak hanya bercerita saja. Yang tak kalah penting jika berkaitan dengan marketing, terutama marketing online. Kamu perlu membuat beberapa versi berbeda untuk banyak channel media. Hal ini diperlukan untuk memperluas jangkauan informasi agar diterima oleh khalayak yang lebih luas. Misalnya, kamu membuat blog yang dibuatkan infografisnya untuk postingan Instagram dan versi video untuk channel YouTube kamu. Yang terakhir yang perlu kamu lakukan adalah menyingkirkan rasa tidak percaya diri pada cerita yang kamu buat. Mungkin pada awalnya kamu berpikir cerita yang kamu buat begitu membosankan atau tidak menarik. Namun disinilah proses yang harus kamu jalani, yaitu dengan bercerita ke banyak audiens sehingga kamu menemukan segmen mana yang menjadi segmen terbaik untuk ceritamu. Seandainya diterapkan di dunia marketing, kamu bisa melakukan testing di beberapa media, sehingga kamu bisa mengetahui media atau channel mana yang menjadi saluran terbaik untuk ceritamu. Nah, jika kamu ingin tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah cerita, kamu bisa menontonnya di akhir video, karena Tasya sudah menempatkan video rekomendasi di sana. Oke, Tasya kira cukup sekian cerita dari Tasya kali ini ya. Jangan lupa ceritakan kembali apa pesan yang sudah kalian dapat dari video yang Tasya rekomendasikan di akhir nanti ya. Sampai jumpa!